Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. iFashion Festival adalah event fashion show yang selalu digelar setiap tahunnya oleh MNC Channel. Pada perhelatan fashion show yang telah berlangsung selama 14 tahun ini akan menjadi momen bagi para desainer, fashion planner, hingga lini fashion terkemuka tanah air untuk memamerkan deretan koleksi mereka yang nantinya tak hanya sekedar menjadi inspirasi, namun sekaligus menjawab kebutuhan para pecinta fashion saat ini. Halo pemirsa setia MNC Channel, kita bertemu lagi dalam Celebrity Files, sebuah program yang khusus mengulas berbagai berita yang tengah viral dan menjadi perbincangan publik yang berasal dari panggung hiburan tanah air yang dibahas secara detail dan mendalam. Pada episode spesial iFashion Festival kali ini kita akan menyorot kiprah para fashion designer dan fashion planner yang tampil di ajang iFashion Festival pada tahun 2024 lalu. Siapa saja mereka? Kita simak selengkapnya on Celebrity File Spesial iFashion Festival. Humbang Kria menjadi salah satu lini fashion yang ikut memamerkan karyanya di ajang iFashion Festival yang dihelat pada tahun 2024 kemarin. Sebagai lini fashion yang dilahirkan oleh rumah kreatif yang berbasis di Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara, Humbang Kria berusaha untuk terus bisa memajukan dan menjaga warisan budaya leluhur lewat karya-karyanya. Jadi Humbang Kria ini berdiri sejak tahun 2016. Jadi timbulnya Humbang Kria ini sebenarnya berawal dari adanya Memorandum of Understanding antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Kementerian Pariwisata pada waktu itu, di mana untuk mendukung program Presiden kita pada saat itu untuk mengembangkan 10 Bali baru. Jadi salah satunya adalah Danau Toba sebagai destinasi super prioritas. Nah kebetulan waktu itu salah satu kabupatennya yaitu Humbang Hasundutan itu belum memiliki sesuatu yang bisa dibawa, yang bisa diperkenalkan sebagai cenderamata yang bisa membanggakan daerahnya. Oleh sebab itu kita waktu itu membuka rumah kreatif di sana dan membina anak-anak muda untuk menghasilkan kriya-kriya untuk bisa menjadi kebanggaannya. Dan puji Tuhan sampai hari ini ternyata dia melangkah terus, naik terus ya, UMKM-nya bisa naik terus dan bisa menghasilkan banyak hal. Komitmen, kerja keras, serta keinginan untuk terus belajar, serta tidak takut untuk mencoba sesuatu yang baru selama 8 tahun membuat Humbang Kria masih terus eksis hingga hari ini. Humbang Kria punya visi bagaimana untuk dia bisa menjadi suatu badan yang bisa mengembangkan anak-anak muda sekitar, mengangkat mereka untuk bisa menjadi mulai dari UMKM mungkin dan in the future mungkin bisa menjadi memiliki usaha-usaha yang besar di kemudian hari, tapi yang produknya adalah produk-produk lokal yang dibuat dengan sustainability konsep. Jadi karena semua produk-produknya itu kan berbau eco fashion ya, berbau alam yang tidak merusak alam, malah lebih mencintai alam gitu ya. Jadi itu adalah visinya. Nah misinya itu tentu kita mau mengangkat bukan hanya perempuan, tapi juga bagaimana membentuk keluarga-keluarga menjadi sebuah keluarga yang saling mendorong, saling menopang untuk bisa menciptakan kriya-kriya. Seperti Humbang Sibori itu diciptakan bukan oleh satu orang saja. Jadi nggak bisa satu orang menghasilkan kain Sibori seperti yang saya pakai ini mulai dari A sampai Z. Tapi dilakukan oleh satu keluarga. Ibunya menjelujur, bapaknya sama abangnya atau adiknya yang laki-laki menarik karena ini harus ada model jelujur, harus ditarik lagi, ada yang diikat-ikat. Kemudian nanti akan diwarnai lagi oleh tim lain lagi. Jadi ini adalah, makanya kami selalu bilang laboring love, weaving hope.
Jadi kita memberikan ilmu kepada mereka, memberikan kesempatan kepada mereka untuk memasarkan produknya itu adalah tanpa ingin balas. Jadi laboring love, benar-benar mencurahkan cinta untuk mereka supaya mereka bisa bangkit, dan weaving hope. Kita bersama-sama kita menenun harapan supaya mereka in the future bisa bangkit menjadi orang-orang yang mandiri, pengusaha-pengusaha yang mandiri. Jadi itulah memang uniknya. Jadi kita di dunia keuangan ya, tapi kita malah membinanya di dunia fashion. Tapi mungkin ya karena itu kalau kami waktu itu membuka sesuatu di sana berbau keuangan mungkin nggak menjangkau karena memang ekonominya juga sangat rendah ya di sana pada saat itu. Tapi melalui fashion malah mereka bisa terangkat secara ekonomi. Jadi sebenarnya tetap membantu mereka secara ekonomi tapi melalui fashion. Dan kenapa fashion? Karena fashion lah yang paling bisa kita angkat kemana-mana. Contohnya melalui fashion ini kita udah bawa ke Kanada, ke Ottawa di Kanada, ke Paris, ke Bulgaria dan ke beberapa negara lainnya gitu ya. Bahkan Jepang juga, Guangzhou juga. Bukan hanya kita yang bawa tapi teman-teman bawa. Teman-teman yang membawa ke sana, membawa barang-barang itu tuh mereka perkenalkan di sana dan mereka jual gitu ya. Jadi bagaimana cara pembinaannya? Memang ini luar biasa ya. Saya juga dulu nggak pernah mimpi akan sampai seperti ini. Waktu kita bikin pelatihan pertama dulu, kita pikir ya udah pelatih mungkin mereka akan berdiri sendiri. Tapi ternyata ya memang tidak mudah ya. Jadi bagi teman-teman juga yang ingin membina di daerah, saya dengar banyak sekali yang ingin membina, kita harus sabar, benar-benar harus sabar, harus kuat dan nggak boleh menyerah. Karena memang mereka tidak dilahirkan untuk ini. Mereka sudah punya kegiatan sendiri, misalnya sebagai petani, misalnya sebagai student, misalnya sebagai yang merawat anak dan lain sebagainya. Biarkan mereka tetap melaksanakan itu semua. Biarlah kegiatan ini sebagai pegiat, sebagai artisan dari Hubang Kria ini sebagai tambahan, sampingan, pekerjaan sampingan, tapi yang bisa memberikan income berkali-kali lipat dari pekerjaan utamanya. Dan ini sudah terbukti. Kita bisa buktikan selama mulai 2016 sampai hari ini kan sudah 8 tahun ya, mau 9 tahun, dan kita melihat yang tadinya mungkin rumahnya sederhana sekarang sudah membangun rumah beton, bahkan bisa membangun rumah sendiri. Ada yang dulu mungkin belum kuliah sekarang sudah lulus, bisa menyekolahkan adiknya dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali yang kita lihat. Dan mungkin saya boleh cerita satu hal di sini. Contohnya kemarin ada salah satu dari mama dari pegiat yang dia juga pegiat, bahkan kita punya desain, salah satu desain Himbang Sibori yang dia buat, kita sebut nama desainnya, namanya adalah Nurkaya, Ibu Nurkaya. Baru-baru ini suaminya meninggal. Waktu saya telepon secara khusus, saya bilang, Ibu, jadi apa yang sekarang dikerjakan? Beruntung saya ada kegiatan Humbang Kria, karena saya bisa membuat Humbang Sibori tiap hari, karena badan saya dan suami itu sebenarnya sudah tidak kuat lagi ke ladang. Anak-anak muda lah yang kuat ke ladang. Jadi ladangnya gimana? Masih dilanjutkan oleh anak-anak, tapi kami nggak bisa lagi. Kemarin itu, jadi dia bilang suaminya jadi sakit karena kemarin maksain ke ladang. Jadi saya bilang, jadi ibu masih akan terus, iya saya akan terus lakukan Humbang Kria, Humbang Sibori, karena memang saya dengan mudah bisa mengerjakannya di rumah. Jadi saya pikir ini kayak Tuhan persiapkan ya, kita mempersiapkan kepada mereka yang senior untuk bisa melakukannya. Termasuk misalnya kria lain yang belakangan kita hidupkan kembali di masa pandemi, namanya Bayon Humbang. Itu yang dibuat oleh para ibu-ibu mulai dari umur 57 sampai 57 sampai 68 tahun. Nah sekarang mereka bisa membayon lagi gitu. Jadi dan itu bisa lakukan di rumah sambil ngobrol, bahkan bisa satu karya itu bisa dibuat bersama-sama. Jadi memang bagaimana kita membinanya day to day. Jadi kami punya WhatsApp group untuk setiap kria. Dan saya ikut di situ aktif melihat setiap hari. Apapun yang mereka lakukan setiap hari di situ laporan kita lihat. Dan dari situ kita bisa melihat, saya paksa quote unquote untuk membuat jurnal. Dari awal saya minta semua pegiat bikin jurnal. Ini bukan untuk saya, untuk kamu nanti melihat bagaimana perkembangan kalian dari day one kalian bekerja berkarya sebagai artisan Humbang Kria sampai dengan hari ini. Dan puji Tuhan mereka belajar banyak dari situ. Mudah-mudahan one day masing-masing mereka bisa membuat cerita diri sendiri, membuat buku. Nanti mungkin kami gabungkan menjadi satu, bagaimana cerita-cerita kehidupan mereka mulai dari belum mengenal Humbang Kria hingga sekarang menjadi bangga menjadi artisan dari Humbang Kria. Nah, tim kita di RK, kita jadi ada tim di Dolok Sanggul juga. Di sana ada kita di rumah kreatifnya sendiri, kita ada tim juga yang setiap hari ada mengepalai di sana, yang juga sarjana ya, dia sarjana dari IT Dell dulu, dan kita tempatkan di sana dan dia yang membina para pegiat. Dan
dan kita juga punya champion di sana, ada 2 orang, Fitri dan Yeni yang memang sudah jadi champion, dan para penenun yang memang rutin tidak mau mengerjakannya di rumah, maunya di rumah kreatif. Ya kebetulan guru penenunnya juga memang hadirnya di rumah kreatif setiap hari, jadi sehingga orang pun bisa datang everyday ke rumah kreatif. Jadi saya bilang yang kunci utama keberhasilan Humbang Kria adalah setelah pelatihan kita nggak tinggalkan, tapi kita terus bawa, kita terus temenin everyday, literally everyday. Dan bahkan ketika produk sudah jadi, itu mereka ada QC di sana, nanti di QC lagi oleh tim kita di sini, di QC lagi setelah sampai di sini berkali-kali QC, bahkan sampai dari sebuah kegagalan, bukan ya, tidak ada kegagalan dalam seni, tapi waktu kita lihat nih kayaknya kurang manis, bisa nggak diulang lagi dengan cara apa? Misalnya dulu mereka membuat ekoprint, aduh yang grup ini bagus ekoprintnya, kenapa grup baru ini nggak bisa ekoprint? Boleh coba nggak disiborikan? Ternyata disiborikan menjadi kria yang luar biasa cantik, jadi kayak berlapis-lapis menjadi ekoshi. Jadi a lot of things ya, a lot of new ideas muncul dari yang kita anggap sebagai bukan kesalahan tapi ketidaksempurnaan. Tapi dari ketidaksempurnaan menjadi sesuatu mahakarya. Meskipun sama-sama mengangkat kain khas Nusantara menjadi sebuah karya busana yang nan indah, namun kira-kira apa ya yang membuat koleksi Humbang Kria ini berbeda dari deretan busana yang dirilis oleh desainer tanah air yang lain? Jadi ya kalau kita lihat kan sebenarnya ikat celup tuh banyak ya, di seluruh Indonesia ada. Ikat celup itu ada di Kalimantan, ada di Jawa, ada di Palembang, ada di mana-mana. Memang kalau di Batak itu dulunya ikat celup adanya tuh di Karo, yaitu dalam bentuk ulos yang namanya uis batu jala. Ini ada di bukunya Sandra Nielsen. Nah, tapi kalau kita lihat kain-kain Humbang Kria, kita langsung bisa tahu ini pasti dari Humbang Kria. Dari warna, dari stylenya. Kenapa? Warnanya tuh semua dari tanaman-tanaman yang ada di sekitar sana. Ada indigo, tapi ada juga sanduduk namanya. Sebenarnya tanaman sanduduk ini ada juga di berbagai tempat. Tapi somehow mungkin karena air yang ada di Dolok Sanggul, bahkan dibandingkan dengan yang di Bakara, itu sama-sama menggunakan sanduduk, sama-sama menggunakan daun yang sama, itu hasilnya nggak sama. Jadi, tapi overall karya dari mereka ini langsung kita bisa lihat. Contohnya kayak batik, Humbang Batik. Kita langsung bisa lihat Humbang Batik karena dari desainnya mereka. Dan memang anak-anak muda ini mereka membuat desain, kalau saya lihat edgy juga, sama modelnya cocok kayak untuk orang-orang Jepang. Dia kayak abstrak gitu ya. Dia meskipun tetap objek dia adalah misalnya tanaman yang ada di sana. Misalnya gambar kopi, daun kopi, bunga harum monting gitu. Dasarnya itu, tapi mereka dengan berjalannya waktu mereka jadi semakin pintar untuk berkreasi, membuatnya lebih abstrak dan cocok dengan selera anak muda, cocok dengan selera desainer. Saya juga bingung kadang-kadang yang di mata kami nih sebagai yang melihat di sini kayaknya ini kurang sempurna, tapi selalu itu yang dipilih oleh desainer. Ketika kita melihat ini kayaknya jangan ditunjukin, yang ini aja yang lebih rapi, tapi desainer malah memilih something yang unik-unik itu karena mungkin di situ tertera seninya mungkin di situ gitu ya. Jelang akhir tahun 2024 kemarin, secara kebetulan Humbang Kria berkolaborasi dengan Bowler menjadi salah satu lini fashion yang berlaga di ajang iFashion Festival yang digelar oleh Celebrities TV. Jadi untuk AFF 2024 ini dengan tema tadi Natural in Harmony, karena kebetulan kita semua karyanya memang berasal dari nature, dibuat di nature dan kembali ke nature juga sampahnya gitu ya. Jadi kali ini model-modelnya itu lebih edgy supaya bisa masuk ke anak-anak muda juga, modern lah gitu. Jadi nanti mungkin akan kita lihat koleksi-koleksinya yang bisa dipakai oleh segala macam usia. Dan bahkan yang sudah senior, udah 60 tahun aja makainya jadi kelihatan lebih muda. Dan nggak kelihatan aneh banget sih, enggak. Malah kelihatan wow muda banget ya gitu. Itu udah buktikan kemarin waktu kita showkan, ada di trunk show kecil lah ya dalam lingkungan perusahaan kita. Dan ternyata menarik sekali meskipun waktu itu yang kita tampilkan baru sedikit. Nah baru satu kayaknya. Jadi kali ini kita tampilkan di luar yang satu itu, tapi masih dari koleksi yang itu untuk bisa menjangkau bagaimana our Humbang Kria ini bisa menjangkau market yang lebih luas
dengan model-model yang kekinian. Kalau dulu mungkin kita lebih resmi-resmi gitu ya, yang ini lebih kekinian, lebih anak muda dan bisa disukai oleh berbagai generasi. Such a blessing juga ya. Kami sebenarnya untuk pelatihan pertama kebetulan kita memang berkolaborasi untuk pelatihannya itu dilatih oleh Ito Merdi Sihombing karena dia kan textile and fashion designer yang dikenal luas di seluruh Indonesia, terutama di setiap daerah-daerah pedalaman. Mengapa? Karena dia memang membantu seluruh reinvention of our old culture untuk menghidupkan kembali menggunakan pewarna-pewarna alam. Itulah sebabnya waktu di Dolok Sanggul pun itulah yang dilakukan. Meskipun dulu belum ada Humbang Sibori di Tanah Batak, tapi dibuatlah tapi dengan pewarna alam. Nah, jadi itu pertama kali dengan Ito Merdi. Tapi ternyata waktu kita bawa dengan Ito Merdi ini, akhirnya kami tahun 2017 itu langsung dihubungi oleh Nonita Respati. Iya, dari Purana. Dia bilang boleh nggak kita berkolaborasi. Terus terang kami tidak memahami waktu itu karena kita memang bukan di dunia fashion ya, tetap kita industrinya keuangan, tapi ini hanya CSR awalnya itu ya, pembinaannya CSR. Tapi ternyata menarik ya, dan ternyata dengan beliau, dengan desainer Nonita, ternyata di Jakarta Fashion Week itu bagus ya, responsnya bahkan langsung laku, dibawa ke Kuwait gitu kan, dan repeat order gitu. Nah dari situ kemudian tahun depannya waktu ada JFW lagi, kita berkolaborasi dengan desainer Windy Chandra dan Nonita juga. Kenapa dengan Windy Chandra? Karena dia biasa mendesain baju-baju pesta ya, untuk kalangan tertentu gitu. Dan ternyata dia suka juga, dan dia bilang ini saya suka banget. Belakangan ini malah dia mendesain baju-baju pejabat salah satu bank besar di Indonesia, direksi-direksinya dengan menggunakan Humbang Kria juga, Humbang Sibori gitu ya. Jadi desainer-desainer sebenarnya yang mencari kita. Jadi bukan kita yang cari desainer karena kita nggak tahu dulu gimana jalurnya ke situ. Dan memang kita nggak kepikiran, tapi desainer yang datang sendiri setelah melihat karya-karya kita mungkin melalui perkenalan dari mana-mana. Dan kemudian setelah itu kita mulai Oscar Lawalata. Dengan Oscar Lawalata kebetulan waktu itu newsnya semua adalah para ladies bankers, Sri Kandi Bisnis dan Keuangan Indonesia yang diketuai oleh Ibu Afi, dan itu memang luar biasa keren desainnya waktu itu. Dan Oscar Lawalata atau Asadara waktu itu memang mendesain cakep-cakep sekali, membuat motif-motif itu muncul lebih indah lagi, bukan hanya untuk perempuan tapi juga untuk laki dengan kemeja yang luar biasa. Nah ini kan beredar di mana-mana orang pakai, akhirnya kami didatangin lagi, diperkenalkan lagi waktu ada Lektoba Fashion Week, di mana waktu itu diinisiasi, sebenarnya ini yang menyelenggarakannya adalah Dekranasda Humbang Hasundutan bersama seluruh kabupaten yang ada di kawasan Danau Toba. Dan ternyata itu mereka mengundang APPMI yang diketuai oleh Ibu Poppy Darsono. Jadi di Lektoba Fashion Week ternyata Dekranasda menggunakan tiga desainer dari APPMI, yaitu ada Ibu Poppy Darsono sendiri, ada Adah Mode, ada Yuni Pohan, dan ada satu lagi, 4 berarti ada Zul Said, 4. Kemudian setelah itu kita kaget melihat betapa Humbang Kria di tangan para desainer ini keren-keren banget. Dan Lektoba Fashion Week dihadiri oleh 20.000 orang selama 3 hari. Itu amazing banget, dengan panggung yang sangat luas di tepi di gunung yang bisa menghadap Danau Toba, itu keren banget. Jadi berangkat dari situ akhirnya kami diundang lagi, di approach oleh desainer lainnya, yaitu Hasbi Wear, itu dari anggota APPMI Sumut juga untuk Sumut Fashion Week. Dan kita berkolaborasi di sana, dan itu juga desainnya keren-keren banget gitu ya. Dan lalu lanjut di tahun ini, di bulan Maret ada Indonesia Fashion Week, kita bekerja sama lagi dengan Ibu Yuni Pohan, dan Ibu Yuni Pohan juga membawa Humbang Sibori ke Turki dan Paris. Jadi memang ini semua bukan kita yang cari gitu. Jadi desainernya yang datang sendiri ke kita bilang kami mau pakai karena bahannya cakep. Dan kali ini kita akan bekerja sama dengan dalam IFF, kali ini kita berkolaborasi dengan desainer Fadat. Agak unik dengan Fadat ini. Jadi kita belum pernah berkolaborasi dengan dia, tapi ternyata beliau udah sering membeli kain kita. Nanti kita baru kaget ngelihat setelah dipakai para artis,
dipakai model, dipakai artis, dipakai penyanyi, dipakai siapa, baru dia tag saya, dia tag Humbang Kria, baru kita tahu, oh ternyata didesain oleh desainer padat. Sampai akhirnya beberapa bulan yang lalu saya bilang, Mas ayo dong, Bang ayo dong kita buat benar-benar yang memang serinya untuk ini, dan kita akan tampilkan seri ini nanti, dan kita sudah tampilkan juga beberapa waktu yang lalu di acara ulang tahun perusahaan kita gitu. Lantas seperti apa ya kira-kira harapan Humbang Kria ke depan? Jadi kita berharap Humbang Kria ini harus jalan terus, harus hidup terus, dan kita mau komitmen kita untuk mengangkat UMKM naik kelas itu bisa terus bertumbuh di sini. Mimpi kita itu adalah untuk mereka bisa berdiri sendiri menjadi pengusaha-pengusaha hebat nantinya. Nah itu akan menjadi kebanggaan luar biasa buat kita. Dan kebetulan kita di perusahaan juga ada namanya Cipta UMKM, dan ini setiap tahun beberapa kali kita buat fair untuk memperkenalkan produk-produk dari semua binaan dari perusahaan kita. Jadi di sini kita berharap nanti Humbang Kria ini juga bukan hanya bisa naik kelas di level Indonesia, tapi juga bisa naik kelas ke level negara-negara lainnya. Kebetulan ada beberapa teman nanti yang akan mungkin menempati posisi-posisi tertentu di luar negeri, menjadi duta besar dan lain sebagainya. Kita mungkin bisa juga bersama-sama, karena kemarin juga udah mulai diajak gitu ya, untuk bisa bersama-sama memperkenalkan produk-produk Humbang Kria, memperkenalkan produk Indonesia ini ke luar negeri. Jangan kemana-mana viewers, masih ada satu fashion designer kedua yang bisa jadi lewat hasil karyanya akan menjadi inspirasi gaya busana untuk Anda semua. Kita simak setelah yang satu ini. Stay tuned on Celebrity File Special iFashion Festival. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.